Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febiola Putri Akita, mahasiswi Universitas Istiqomah, Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi, dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah. Selanjutnya, sebelum membahas lebih dalam, mari kita bahas terlebih dahulu latar belakang mengapa saya memilih judul dari skripsi ini. Seperti yang kita ketahui, SDM atau sumber daya manusia merupakan salah satu di antara aspek atau penunjang suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. SDM memegang peran yang begitu penting dalam keberhasilan serta pertumbuhan perusahaan. Beberapa alasan mengapa SDM menjadi krusial pada perusahaan antara lain pengambilan keputusan dalam manajemen, produktivitas, rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan, budaya perusahaan, adaptasi perusahaan, dan masih banyak lagi. Karena urgensinya, SDM atau pegawai pada perusahaan sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan studi yang dibuat guna mengetahui lingkungan kerja, motivasi, serta kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah adalah perusahaan kepemilikan negara yang beroperasi di sektor asuransi jiwa yang mengutamakan pada pelayanan prima, di mana pelayanannya didasarkan pada kecepatan pembayaran santunan, pengelolaan dana asuransi yang diterima dari masyarakat. Karena itu, kinerja karyawannya akan sangat mempengaruhi dari pencapaian perusahaan guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dapat dilihat pada target kinerja PT Jasa Raja dibandingkan 2021 dan 2022, di mana data ini didapatkan dari Annual Report Tahunan PT Jasa Raja. Maka dapat dirumuskan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah? Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai di PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah. Metode penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Data primer ini diambil dari kuesioner yang langsung dibagikan melalui Google Form kepada seluruh pegawai cabang utama Jawa Tengah yang langsung berada di loket cabang utama Jawa Tengah, di mana alamatnya itu berada di Jalan Sultan Agung 100 Gajah Mungkur, Semarang. Jumlah dari karyawan yang berada langsung di bawah loket PT Jasa Raja Utama Jawa Tengah adalah 60 orang. Sedangkan data sekunder yang dipakai adalah data yang diambil dari Annual Report Tahunan PT Jasa Raja. Populasi pada studi ini ialah semua karyawan yang langsung berada di bawah loket PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah yang sekarang masih aktif bekerja sebanyak 60 orang. Uji instrumen. Uji validitas. Pengujian validitas tiap-tiap list bisa disebut valid jika mencukupi kriteria kecukupan sampel KMO lebih besar dari 0,50 serta memiliki hasil loading faktor lebih besar dari 0,4. Uji reliabilitas.
Pengujian reliabilitas dalam studi berikut menggunakan pengujian statistik Cronbach alpha melalui ketetapan apabila hasil Cronbach alpha lebih besar dari 0,7 dinamakan reliable. Apabila hasil Cronbach alpha kurang dari 0,70 dinamakan tidak reliable. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dipakai guna melakukan proses ukur pengaruh antara dua variabel ataupun lebih. Kemudian dapat menunjukkan korelasi antar variabel dependen serta independen. Di antara rumus analisa regresi berganda dalam studi berikut adalah yaitu kinerja karyawan sama dengan alfa atau konstanta ditambah beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus E. Uji model. Yang pertama yang digunakan adalah koefisien determinasi. Pengujian ini merupakan pengujian guna menjabarkan proporsionalnya variasi melalui variabel terikat yang dijabarkan, variabel independen. Pengujian koefisien determinasi pun dapat dipakai guna melakukan proses ukur berapakah baiknya garis regresi yang dimiliki. Dikutip dari Widarjono tahun 2018. Uji F. Pengujian goodness of fit atau pengujian kelayakan model dipakai guna melakukan proses ukur parasnya regresi sampel untuk menaksir hasil aktual dengan statistik. Dikutip dari Ghazali tahun 2018. Sedangkan uji T, pengujian statistik T dipakai guna melakukan pengujian apakah variabel independen dengan individual memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama, setelah dilakukan pengolahan data pada SPSS, yang pertama uji validitas ditemukan bahwasanya semua variabel menampilkan hasil KMO MAS lebih besar dari 0,5, yang maksudnya adalah seluruh sampel disebut mencukupi karakteristik kecukupan sampel hingga analisa bisa dilaksanakannya. Setelah itu hasil loading factor lebih dari 0,40 yang menampilkan tiap pernyataan melalui tiap tolak ukur disebut valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Ditemukan bahwa variabel lingkungan kerja atau X1, motivasi X2, kepemimpinan X3, dan kinerja karyawan Y mendapatkan hasil angka alfa lebih besar dari 0,70, yang maksudnya keempat variabel disebut reliable seperti dilaksanakan analisa setelahnya. Analisis regresi linear berganda. Lingkungan kerja memiliki hasil koefisien beta sejumlah 0,569 dan hasil signifikansinya 0,000 yang tidak melebihi 0,05 berarti variabel lingkungan kerja berpengaruh pada kinerja karyawan. Sedangkan motivasi mempunyai hasil koefisien beta sejumlah 0,219 serta hasil signifikan 0,006 yang tidak melebihi 0,05 yang berarti variabel motivasi atau X2 memberi pengaruh pada kinerja karyawan. Guna kepemimpinan memiliki hasil koefisien beta sejumlah 0,345 serta hasil signifikansi 0,001 yang tidak melebihi 0,05 yang berarti kepemimpinan atau X3 memberi pengaruh pada kinerja karyawan atau Y. Yang keempat, koefisien determinasi. Didapatkan perolehan edges R-square sejumlah 0,713 ataupun 71,3% dan dapat dimaknai bahwa 71,3% variasi variabel terikat ialah kinerja karyawan dalam model bisa dijabarkan variabel bebas ialah lingkungan kerja, motivasi, dan kepemimpinan. Adapun 28,7% terpengaruh variabel lain di luaran model. Selanjutnya ada uji F.
Hasil pengujian ini signifikan sejumlah 0,000 lebih rendah dibandingkan tingkat signifikan 5% ataupun 0,05, di mana 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perihal berikut bisa disimpulkan bahwa variabel pengaruh lingkungan kerja X1, motivasi X2, dan kepemimpinan X3 memberikan pengaruh pada kinerja karyawan atau Y. Hasil yang ada 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maksudnya lingkungan kerja X1, motivasi X2, dan kepemimpinan X3 bersamaan memberikan pengaruh pada kinerja karyawan. Serta perihal berikutnya menunjukkan bahwa model layak dipakai. Yang terakhir ada uji T. Ditemukan bahwa lingkungan kerja diperoleh hasil signifikan sejumlah 0,000 yang tidak melebihi 0,05 dan hipotesis diterima. Diketahui bahwa motivasi diperoleh hasil signifikan sejumlah 0,006 yang tidak melebihi 0,05 dan hipotesis diterima. Diketahui bahwa kepemimpinan diperoleh hasil signifikan sejumlah 0,009 yang tidak melebihi 0,05 dan hipotesis diterima. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja terbuktikan memberi impact pada kinerja karyawan melalui perolehan angka koefisien dengan jumlah 0,740 serta hasil signifikansi dengan jumlah 0,000. Melalui perolehan yang telah diperoleh itu, bisa dijelaskan bahwasanya semakin baik tingkat lingkungan kerja, sehingga makin tinggi juga kinerja karyawan tersebut. Lingkungan kerja yang cukup baik serta kondusif dapat memberikan peningkatan kinerja pegawai. Pada kantor PT Jasara Harja, cabang utama Jawa Tengah, baru-baru ini melakukan renovasi. Perihal berikut menampilkan bahwa Jasara Harja memperhatikan lingkungan kerja bagi karyawan-karyawannya. Dengan melakukan renovasi kantor dari melengkapi ruangan yang dibutuhkan untuk rapat, serta mengganti lampu-lampu di setiap lantai, sehingga penerangannya menjadi lebih baik. Meskipun letak kantor tersebut berada di pertengahan kota, namun bangunannya cukup kedap suara, sehingga tidak terlalu bising dari suara-suara kendaraan bermotor. Yang kedua, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Pada studi berikut membuktikan bahwasanya motivasi berpengaruh pada kinerja karyawan. Nilai koefisien sejumlah 0,219 serta hasil signifikansi sejumlah 0,006. Dengan demikian, makin baik motivasi yang diberikan pada pegawai sehingga kinerja pegawai juga mengalami peningkatan. Nilai penyataannya mendapatkan nilai tertinggi yaitu X2, 4, yaitu saya merasa aman saat bekerja karena terdapat jaminan kesehatan serta keselamatan bekerja yang diberikan. Pada PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah selaras terhadap peraturan dari PT Jasara Harja Pusat, seluruh pegawai tetap maupun kontrak mendapatkan hak untuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun ketentuan dan nominalnya berbeda untuk jaminan kesehatan dan keselamatan tergantung pada pangkat atau grade tiap pegawai. Perihal berikut pasti sebagai salah satu di antara yang mendorong para pegawai PT Jasara Harja memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, mengingat mereka harus siap setiap saat ketika diberi tugas dan durasi jam kerja yang tidak menentu. Pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang bisa dibilang nominalnya tinggi, bahkan bagi perusahaan BUMN lainnya, membuat para pegawainya mempunyai motivasi yang tinggi guna memberikan peningkatan kinerja mereka. Yang terakhir, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Pada studi berikut membuktikan bahwasanya kepemimpinan memberikan pengaruh pada kinerja karyawan. Nilai koefisien yang didapatkan sejumlah 0,285 serta hasil signifikansi sebesar 0,009, tidak melebihi 0,05. Dengan demikian bahwa dimaknai bahwasanya kepemimpinan yang baik bisa memberikan pengaruh positif atau yang lebih baik kepada kinerja karyawan tersebut.
Berdasarkan kuesioner yang sudah dibagikan, di mana X3.3 memiliki nilai paling tinggi, yaitu pemimpin dapat melakukan komunikasi secara baik pada anggota terkait strategi yang dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan selama melakukan magang pada PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah, para pimpinan dituntut agar terus melakukan berbagai inovasi agar meningkatkan pendapatan guna penyaluran pendapatan kepada masyarakat dalam bentuk asuransi jaminan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan secara maksimal. Inovasi yang diciptakan oleh para pimpinan akan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Selanjutnya, pimpinan dapat melihat hasilnya sehingga pimpinan tahu betul bagaimana cara mengkomunikasikannya dengan para bawahannya. Pimpinan yang bisa mengkomunikasikan strategi dengan baik tentunya akan membantu karyawan yang melakukan strategi tersebut dan bisa meningkatkan kinerja bagi karyawan. Kesimpulannya, yang pertama, lingkungan kerja memberikan pengaruh pada kinerja karyawan PT Jasa Raja Utama Jawa Tengah. Perihal berikut menunjukkan jika lingkungan kerja semakin baik, maka kinerja karyawan PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah juga akan meningkat. Yang kedua, motivasi memberikan pengaruh pada kinerja karyawan PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah, di mana motivasi yang semakin meningkat maka akan membuat kinerja karyawan PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah semakin naik. Yang ketiga, kepemimpinan memberikan pengaruh pada kinerja karyawan PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah, di mana kepemimpinannya semakin baik, serta sesuai kemudian memberikan peningkatan kinerja karyawan pada PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah. Yang terakhir, pada PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah, menurut perolehan studi tersebut diharapkan dapat mempertahankan upaya lingkungan kerja, motivasi, serta kepemimpinan dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan. Yaitu, yang pertama, PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah sebelumnya sudah memperbaiki serta meningkatkan lingkungan kerja secara fisik. Maka selanjutnya, perusahaan perlu untuk terus meningkatkan lingkungan kerja non-fisik secara optimal, yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemimpin dan pegawai, utamanya hubungan antara pegawai, sehingga terbentuk lingkungan kerja yang nyaman dan diharapkan mendorong kinerja yang lebih baik lagi. Yang kedua, diharapkan perusahaan bisa memberikan penghargaan khusus kepada karyawan berprestasi, sehingga hal tersebut dapat menjadi motivasi untuk dapat terus meningkatkan kinerjanya. Pegawai yang lain pun diharapkan untuk ikut termotivasi dengan melihat apresiasi perusahaan kepada karyawan berprestasi tersebut. Yang ketiga, diharapkan pimpinan dapat terus berusaha menyesuaikan gaya kepemimpinan, menyesuaikan dengan keadaan dan situasi para karyawan, sehingga para karyawan dapat dengan nyaman untuk mengikuti segala instruksi dan arahan pimpinan yang bisa meningkatkan kinerja mereka. Berikut adalah presentasi skripsi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.